Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusantri Arsyad dengan NPM 1905081006 dari Prodi D3 Arsitektur. Dari pengamatan sebelumnya, ruangan belum efektif. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan pengamatan pencahayaan alami, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada rumah tinggal dari matkul fisika bangunan. Set lokasi rumah tinggal. Lokasi di Jalan Rambutan, Jati Baru, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Luas tanah yaitu 400 meter persegi. Posisi rumah: depan menghadap selatan, belakang menghadap utara, kiri menghadap timur, kanan menghadap barat. Zona rumah tinggal. Ruangannya terdiri dari 1. Teras depan, 2. Ruang tamu, 3. Ruang keluarga, 5 kamar tidur yang terdiri dari ruang tidur anak ada 3, ruang tidur utama ada 1, ruang tidur tamu ada 1, 5 ruang makan, 6 ruang dapur, 7 ruang cuci, 8 ruang santai, 9 kamar mandi, 10 gudang, 11 pencahayaan, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada ruang tamu rumah saya yaitu pencahayaan pada bagian ruang tamu sudah efektif. Sinar matahari masuk melalui bukaan dalam bentuk jendela, lubang udara, dan pintu. Pencahayaan alami pada ruang tamu juga merata jika dilihat dari pengamatan sebelumnya. Penghawaan yang masuk pada ruang tamu juga menurut saya sudah efektif. Penghawaan masuk melalui bukaan pintu, jendela, dan ventilasi, dan dari ruang tamu terdapat bukaan yang dapat mengarahkan udara masuk ke ruang selanjutnya. Bunyi dari luar ruangan yang masuk pada ruang tamu terdengar jelas, tanpa terhalang suatu apapun. Maka dari itu suara atau bunyi dapat masuk dengan mudah dan efektif ke ruang tamu. Pencahayaan, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada ruang keluarga atau ruang tengah. Yang pertama, pencahayaan. Pencahayaan pada ruang keluarga masih sama, berasal dari genting kaca yang berada pada atap. Nah, menurut saya kurang efektif karena genting kaca hanya ada 1. Jikalau cuaca mendung, ruangan menjadi gelap, menurut saya harus ditambah lagi supaya pencahayaan masuk dengan merata dan efektif. Nah, dari genting kaca yang di atas itu efektif lagi jika ditambah lagi jadi 4 atau seterusnya. Penghawaan yang masuk menurut saya efektif. Penghawaan pada ruang tengah melalui terusan dari sirkulasi angin arah ruang tamu yang masuk langsung ke ruang tengah, dan juga jendela yang berada di ruang tengah membantu sirkulasi angin yang masuk melalui garasi. Bunyi yang masuk pada ruang keluarga adalah terusan dari ruang tamu. Menurut saya sudah efektif. Bunyi yang memasuki ruang tengah karena bunyi yang masuk tidak terlalu keras karena sudah terhalang oleh ruang tamu sebelum ke ruang tengah. Pencahayaan, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada ruang kamar tidur anak. Pencahayaan pada bagian ruang kamar tidur anak sudah efektif. Sinar matahari masuk melalui bukaan dalam bentuk jendela dan lubang udara. Pencahayaan alami pada ruang kamar tidur anak juga merata. Jika dilihat dari pengamatan sebelumnya, tidak ada yang perlu dirubah. Penghawaan yang masuk pada kamar tidur anak melalui bukaan jendela dan ventilasi sudah efektif. Terdapat bukaan yang dapat mengarahkan udara masuk ke ruang selanjutnya. Tidak ada yang perlu dirubah. Yang ketiga, bunyi yang masuk pada ruang kamar tidur anak terdengar jelas karena ruang tidur anak berada di depan, bersebelahan dengan ruang tamu. Bunyi memasuki ruangan tanpa terhalang suatu apapun dan masuk dengan efektif ke ruangan. Pencahayaan, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada ruang kamar tidur utama. Pencahayaan pada bagian ruang tidur utama belum efektif. Sinar matahari terhalang oleh bangunan tetangga yang bersebelahan. Menurut saya, supaya cahaya masuk dengan efektif, maka diberikan lebih banyak lubang-lubang ventilasi agar sinar bisa masuk ke dalam ruangan. Jadi lubang ventilasinya ditaruh di atas supaya sinar matahari masuk melalui ventilasi itu. Yaitu yang kedua, penghawaan yang masuk pada kamar tidur anak melalui bukaan jendela dan ventilasi belum efektif. Menurut saya, supaya penghawaan masuk dengan efektif, maka diberikan lebih banyak lubang-lubang ventilasi agar penghawaan masuk. Sama seperti pencahayaan, harus diberi banyak lubang-lubang ventilasi agar sirkulasinya masuk dengan baik. Bunyi yang masuk pada ruang kamar tidur utama terdengar cukup karena ruang tidur utama berada di tengah-tengah bersebelahan dengan ruang keluarga. Bunyi memasuki ruangan terhalang. Walaupun demikian, bunyi masih bisa memasuki ruangan. Pencahayaan, penghawaan, dan bunyi yang efektif pada ruang dapur.
Pencahayaan pada ruang dapur belum efektif. Sinar matahari tidak dapat memasuki ruang dapur, selalu menggunakan pencahayaan buatan. Maka dari itu, supaya efektif harus diberikan asbes aluminium transparan agar sinar matahari masuk dengan efektif di ruang dapur. Pengawaan yang masuk pada ruang dapur melalui bukaan ventilasi atau boven dan menurut saya belum efektif. Walaupun pengawaan masuk melalui dari ruang sebelumnya, menurut dan juga karena atap menggunakan asbes, maka dari itu memang perlu pengawaan buatan seperti kipas angin. Bunyi yang masuk pada ruang dapur tidak terdengar jelas karena dapur berada pada bagian belakang Walaupun sedikit masih terdengar, menurut saya sudah efektif karena dapur tempat memasak, bukan tempat kebisingan. Kesimpulan, masukan atau pembaruan terdapat pada ruang kamar tidur utama, ruang tengah, dan dapur. Karena kamar tidur utama tidak cukup pencahayaan yang masuk, karena ruang tengah tidak cukup merata pencahayaannya, karena dapur kurang mendapati penghawaan dan pencahayaan, maka dari itu perlu yang namanya penghawaan buatan dan pencahayaan tambahan. Pada ruang tinggal ini, berdasarkan pengamatan pencahayaan alami, penghawaan dan bunyi yang paling banyak dan merata yaitu pada ruang tamu, kamar anak depan, karena terdapat bukaan seperti jendela kaca dan pintu yang langsung berhadapan dengan teras rumah. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.